Oke, bro, guys, lanjut ya. Lanjut. Sebuah sistem terdiri dari balok bermasa M1 dan dihubungkan seutas tali ke balok M2. Ini M1, ini M2 melalui sebuah katrol bermasa M, katrol yang bermasa M. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K, koefisien geseknya ya, atau mu K-nya. Sistem bergerak dari keadaan diam. Sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip, ya, tanpa slip, oke, pada katrol. Masa tali dapat diabaikan, oke. Katrol berbentuk cincin homogen, oke. Energi katrol M, ini ya, energi katrol M. Setelah sistem bergerak selama T detik. Nah, oke, berarti yang kan energi kinetiknya. Oke, berarti kita punya bahwa energi kinetik dari katrol itu sebenarnya apa rumusnya kira-kira? Betul, setengah kali I itu momen inersia kali omega kuadrat. Oke ya, sip. Oke ya, karena ini yang dimintanya setelah T, berarti ini energi kinetik saat T, ya kan ya. Dan ini percepatan sudutnya saat T. Nah, kita juga punya rumus bahwa momen inersia atau I itu rumusnya adalah apa? Betul, setengah mr kuadrat, setengah mr kuadrat. Terus kita juga punya percepatan sudut kuadrat itu sama dengan gimana? Percepatan sudut saat T itu sama dengan percepatan saat 0, gitu kan ya. Oke, nggak ada kuadratnya ini, maaf. Sorry. Percepatan saat 0 ditambah dengan alfa kali T. Oke. Lanjut ya, sip. Ini persamaan-persamaan yang harus kita tahu. Bagaimana kita mau mencari ini, kita punya bahwa omega T-nya berarti ya ini saat 0, berarti kan ini 0 nih. Saat T-nya 0, ini 0. Gitu ya. Oke. Kita punya bahwa omega T-nya, berarti omega T-nya itu sama dengan alfa kali T. Sip, bagaimana cari alfanya? Oke, ya, kita punya persamaan di sini ya. Menggunakan torsi di gerak ini ya, di lingkaran itu di katrol ya. Sigma torsi atau sigma tau sama dengan oke ya, sigma torsinya itu namanya apa? Betul, I kali alfa. I kali alfa. Oke, lanjutin ya. Sigma torsi itu kan sama aja nih kalau kita uraikan, ini kan sama aja ada di sini T1 ya. Ini tegangan 1. Ini tegangan 1 nih. T1, ini tegangan yang kedua. Ini T2 seperti ini. Oke. Berarti nanti di sini kita punya punya apa? Berat. W2 di sini. Gitu ya. Sip. Oke, lanjut. Oke ya, berarti ini kita punya gaya normal ke atas sana. Di sini saya punya W2. Oke. W1, maaf. Oke, di sini kita punya gayanya, gaya geseknya, gitu ya. Terus berikutnya apa nih? Dari sini kita bisa uraikan bahwa torsi itu sebenarnya T2 kali R kurangi T1 kali R, gitu kan ya. Atau kalau disederhanakan jadi T2. Oke, I-nya apa tadi? I-nya setengah mr kuadrat, ya kan ya? I-nya setengah mr kuadrat. Terus alfanya itu bisa mengganti dengan A per R ya. A per R. Oke, kalau kita sederhanakan nih, ini kita coret 1, ya kan ya? Ini kita coret juga. Sip. Berarti T2 min T1 sama dengan setengah MA ya. Apa? Setengah kali MA. Sip. T2, T1-nya apa nih? Kita bisa pakai lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 ya. Atau kita lihat sigma gaya F1 yang bekerja pada benda 1 ini ya. Ini sama dengan apa? M1 kali A. Kurang lebih gitu ya. Pada bergerak ini apa? T1 sama gaya gesek ini. Berarti T1 kurangi F ya, T1 kurangi F sama dengan M kali A atau M1 kali A ya. M1 kali A. Oke, lanjut. Terus berarti T1-nya kita dapat ya.
Dari sini kita dapat T1. T1 sama dengan pindah jadi F ditambah M1 kali A. Oke, itu gaya yang bekerja pada benda 1 atau M1. Sekarang yang bekerja pada M2, berarti sigma F2 sama dengan F2 maaf ini ya, sama dengan M kali A juga, tapi M-nya M2 di sini ya. Oke, lanjut. Yang bekerja pada sini satu ke bawah itu W2 berarti ya. W2 ya dikurangin. Nah, W2 dikurangin F2 T2 yang ke atasnya T ya. Sama dengan M2 kali A. Oke. Oke, berarti kita dapat T2-nya, T2-nya, W2-nya atau T2-nya ya. T2-nya ya, berarti kita cari ya. T2-nya sama dengan ini geser ke sana, berarti W2 ya kan ya. Ditambah W2 ditambah M2 kali A. Oke. Kok ditambah dikurang ya? Oke, sorry. Dikurang. Nah, karena ini geser ke sana. Sip. Oke, mantap. Setelah itu gimana kira-kira? Ya, ini kan T2 kurangin T1. T2-nya ini, T1-nya ini ya, tinggal disusi-susikan ya. Kita substitusikan. Oke? Oke, berarti T2, yuk kita terus dulu T2-nya itu yaitu W2 dikurangi M2 kali A. Oke, ini T2 kurangin T1. T1-nya mana? T1-nya ini dia F ya. F kayak gesek ini ya. Dikurangin mana? Ditambah M1 kali A. Itu ini sama dengan apa? Setengah MA. Wow, mantap. Gitu ya. Oke. Ini kita sederhanakan. Yang ada MM-nya nanti kita akan geser ke sebelah kanan MA. MA ini kan ada MA semua nih, MA gitu kan. Kita geser, yang nggak ada kita taruh ke sebelah kiri. Oke, yang nggak ada MA-nya berarti kan ini W2 kurangin F gitu kan ya. W2 itu sama dengan M2 berarti ya. W2 itu sama dengan M2, boleh lah. Oke, ini W2 ini beda dulu nggak apa-apa. Ini MM-nya geser ke kanan semua. Kalau digeser apa ini setengah MA ya kan. Ini geser M1-nya berarti plus M1A kali A. M2-nya geser juga jadi plus M2A. Gitu bro. Oke. Sip, mantap. Lanjut. Terus berikutnya W2 itu kan M2 nih, W2 dia M2 kali G. Berarti ini M2 kali G. Kurangin F. F itu sama dengan K. Di sini K kali N. Sedangkan N-nya itu sama dengan W1. W1 itu berarti M1 kali G. Berarti K itu sama dengan F itu sama dengan K M1 kali G. Gitu. Oke. Yang ini setengah A-nya saya keluarin nih. Setengah A-nya saya keluarkan ya. Jadi tinggal A setengah M ditambah M1 tambah M2. Wow, mantap. Gitu ya. Sip, cakep. Sekarang kita bisa dapat A-nya ya. Kita dapat A-nya nanti ya. Oke, kalau seandainya kita cari A-nya, gimana A-nya ya? Berarti nanti tinggal ini dibagi ini semua, kan gitu ya? Oke, berarti A, harusnya A sama dengan ini sama-sama G-nya. G-nya itu bisa dikeluarin. Ya, berarti G dikali M2 dikurangin K kali M1 dibagi. Dengan ini semua, yaitu setengah M setengah M ditambah M1 ditambah M2. Gitu kurang lebih ya. Itu baru A-nya. Oke. Sedangkan kita punya bahwa apa tadi? Alfa itu sama dengan A per R. Alfa itu sama dengan A per R. Oke. Sip. Gitu ya. Oke, berarti kita bisa masukin ke energi kinetik yang ini nih. Wow, ya. Oke, sekarang kita masukin ya. Ini belum selesai ya. Energi kinetiknya adalah apa tadi? Setengah kali dengan I-nya kan setengah MR kuadrat ya. Kita tulis lagi setengah MR kuadrat. Oke, dikali omega T kuadrat. Omeganya sama dengan apa ini? Alfa kali T ya kan ya. Oke ya. Ini tadi apa?
setengah kali I, ini I-nya, kali omega. Omega itu sama dengan alfa kali T. Nah, alfa sama ini ya. Atau ini bisa ditulis gini ya. A per R itu A dikali 1/R. Nah, biar gampang. A-nya mana? A-nya kita dapat ini. Nah, segini. Yaitu saya kasih gini nih. Wow, ya. G kali M2 kurangin K kali M1. Nah, seperti ini. Dibagi dengan wow. Oke, saya geser dulu ya biar cukup ya. Nah, sepertinya nggak cukup nih. Oke, saya geser dulu. Nggak panjang ini ya. Oke, K kali M1 dibagi setengah M ditambah M1 tambah M2 gitu kan, dikali 1/R. Nah, dikali 1/R ya kan. Ini adalah baru alfanya. Nah, ini alfa kali T, berarti tinggal dikali T-nya gitu ya, kali T-nya. Sip, baru dikuadratkan. Kan ini omega kuadrat ya, ini dikuadratin. Wow, mantap. Oke, lanjut ya. Ini kalau kita perhatikan, nah ini kalau dikuadratin jadinya gimana ya? Oke, kita pisah-pisahin deh biar gampang ya. Ini sama dengan setengah kali setengah ya 1/4 gitu kan. MR kuadrat, biarin MR kuadrat seperti ini ya kan. Yang ini kita biarin dulu aja. Nah, oke, kita biarkan, berarti nanti kita keluarkan jadi M2 kurangin KM1 seperti ini, dibagi setengah M ditambah M1 tambah M2. Nah, gitu ya. Terus dikuadratin. Nah, boleh kan? Nah, ini dikuadratin juga, berarti 1/R kuadrat. G-nya belum dikuadratin, saya taruh di luar. G kuadrat, T-nya kuadratin, T kuadrat. Oke, ini R kuadrat habis. Ini habis. Lanjut ya. Berarti ini sama aja 1/4. 1/4. Ini M-nya lupa ya. 1/4 M. Nah, tulis lagi, jangan lupa M-nya. Terus G kuadrat. Terus T kuadrat, ya kan ya. Nah, baru dikalikan lagi dengan ini. M2 min K kali M1 dibagi setengah M ditambah M1 tambah M2 kuadrat. Wow, mantap. Cari ya 1/4. Yang 1/4 ini bukan ya, ininya sama semua. Atasnya M2 min K M1. M2 min K M1 ini betul, ini salah. Terus bawahnya adalah setengah M M1 M2. Setengah M ini bukan. Nah, ini dia. Sip, gitu ya. Mantap. Oke. See you. Dadah, yang belum ngerti rewind lagi. Yang nggak ngerti terus ya lewat nggak apa-apa. Yang penting yang kalinya bener ya. See you. Oke, nah ini 3 buah hambatan masing-masing bernilai 1 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm ya. 1 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm seperti pada gambar ya. Dan sebuah sumber tegangan 8 volt seperti ini dirangkai seperti pada gambar. Tegangan pada hambatan R1. Nah, ini R1 di sini cari tegangannya. Oke, kita pakainya berarti V1 seperti ini ya. V1 tegangan yang melalui R1 ini berarti sama dengan apa? I. Nah, I1 dikali dengan R1. Oke, sip. I1 itu adalah berarti tegangan yang melewati jalur utama di sini. Nah, ini I1. Oke. Bagaimana cara mencari I1? Nah, I1 itu bisa dicari dengan betul V total atau tegangan total dibagi dengan R total, nah, atau hambatan totalnya. Gitu ya. Sip. Tapi yang ini paralel nih, yang ini paralel. Bisa ya kalau paralel saya tulis di sini aja nih. Ini kan sebenarnya kalau mau langsung boleh ya. Berarti kalau langsung itu gimana? Hambatan totalnya adalah tinggal yang bawah penyebutnya itu ini tambahin, berarti 1 tambah 2, yang atas dikalikan yaitu 1 kali 2. Berarti berapa nih? 2/3 hambatan paralelnya, ya kan? Kalau hambatan totalnya berarti R totalnya, nah, berarti R total itulah ya ini 2/3 ditambah ini seri kan. Kalau seri tambahin biasa aja. Gitu. Berarti 2/3 atau
disamakan penyebutnya atau jadikan satu, jadi 8/3. Ini adalah R totalnya. Oke, sip. Nah, kita masukkan lagi. Berarti kita punya I1 sama dengan V total. V totalnya 8 volt. 8 dibagi R totalnya 8/3. Naik ke atas ya, 8-nya coret. 3-nya naik. Sip. Gitu ya, berarti I-nya yaitu 3 ampere. Oke, sip. V, kita akan mencari V-nya. V itu I-nya ada, R-nya juga ada. Berarti nanti V1 sama dengan I1 yaitu 3 kali R-nya berapa? 6. 2. Berarti punya 6. 6 apa? 6 volt. Cakep. Sip, ada nggak jawabannya? Ada dong, insya Allah. Mana? Ini dia. Oke, gampang ya? Oke, jadi tidak semuanya susah. Ini ada yang gampang juga ternyata ya. See you. Dadah. Oke, kita baca ya. Ini ada gambar seperti ini. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB, ini batang ya, bermasa M, dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Berarti di sini jaraknya L, gitu ya. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan dengan sebuah hambatan R. Ini dia hambatan, membentuk loop. Ini loop ya. Ini loop. Loop berada di dalam medan magnet seragam B, ini dia digambarkan dengan B+ ini, dengan arah tegak lurus bidang loop. Masuk bidang gambar. Oke. Pada T sama dengan 0, batang AB mulai bergerak ke kanan. Oke, bergerak ke kanan dengan kecepatan V0. Kalau yang dihasilkan oleh hambatan R adalah, jadi ini analisis sebenarnya ya. Di sini kita bisa analisis bahwa kalor atau energi kalor itu sebenarnya setara dengan energi listrik. Energi listrik, gitu ya. Sedangkan energi listrik itu apa rumusnya coba? Betul, I kuadrat kali R. Gitu ya. I kuadrat itu apa? GGL induksi. Ini adalah GGL induksi, gitu kan? Itu rumusnya apa? Ingat nggak? Betul, I itu sebenarnya sama aja dengan apa? Iya, GGL induksi per R. Gitu ya. Sip, atau sama dengan apa? Betul, BL kali V0. Oke, dibagi R. Gitu ya. Kalau kalian perhatikan nih, kalau ininya besar, ya kan? Ininya juga pasti besar. Ya kan ya? Oke, berarti artinya I itu sebanding dengan V. Itu dengan V atau V0. Ya kan ya? Makanya nanti dengan adanya pergerakan V ini, pergerakan menghasilkan energi, gitu ya. Sehingga kalau I sebanding dengan V, berarti I kuadrat juga sebanding dengan V0 kuadrat. Oke. Berarti sebenarnya energi kalor itu sama dengan energi kinetik. Kinetik, gitu kan. Setara dengan setengah MV, V-nya 0 kuadrat. Ini sebenarnya analisis ya, nggak ada hitungannya, tapi ini analisis. Oke, ada nggak? Ada, ini dia. Oke, cakep. See you, dadah. Oke, bro, sis, guys, lanjut ya. Oke, nih kita baca soalnya. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter dari cermin dan sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Oke. Agar dapat bayangan yang jelas jika tidak buram pada layar, jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah jadi kita dapat di situ S-nya, jarak benda ke cermin itu adalah 10 cm ya. Dengan jarak bayangannya, yaitu berarti kan bayang itu dia nempelnya di layar ya. Berarti bayangannya atau S-aksennya itu adalah yang 3 meter itu. 3 meter atau 300 cm. Oke. Sip, gitu ya.
Yang ditanyakan adalah jari-jari. Nah, jari-jari itu sebenarnya rumusnya adalah 2 kali F. Nah, berarti kita harus mencari F-nya dulu, ya nggak? Nah, sedangkan kita punya tuh 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, itu dia. Sama dengan 1/S, berarti 1/10 ditambah 1/300. Gitu kan? Sama aja, kasih 300 semua, berarti ini 30 ditambah berapa? 1, berarti 31/300 itu 1/F-nya. Berarti F-nya ya dibalik, yaitu 300/31. R-nya gimana? R-nya 2 kali F. Berarti 2 kali ini, yaitu 600/31. Berarti 20 kurang sedikit. Nah, 20 kurang sedikit itu kalau lihat di pilihan ganda, itu 19,4. Ocre atau ocre? Oce, sentimeter. Ngerti ya? Insya Allah. Oke, see you. Dadah. Semangat bro, sis guys. Oke, bro, sis guys. Lanjut ya. Seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja. Ya, jadi pitanya terbuat dari baja dengan efisiensi muai panjangnya itu alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 seperkelvin, gitu ya. Atau K pangkat min 1. Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Pada siang hari, temperaturnya di 35,7 derajat Celcius. Pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 mm. Panjang yang terukur sesungguhnya adalah, jadi ini yang terukur itu bukan yang sesungguhnya. Sesungguhnya gimana? Nah, berarti kita pakai cari delta L-nya, ya. Cari pemuaian panjangnya. Oke. Dari sini kita tahu bahwa T1 itu adalah 20 derajat. T2-nya itu adalah 35,7 derajat. Oke, sip. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Terus kita punya rumus apa? Delta L. Nah, delta L itu gimana rumusnya? Betul, L0. Nah, L0 atau L1 boleh atau L0 boleh lah, ya. L1 aja. L1 dikali alfa, koefisien muainya ya, dikali dengan delta T-nya. Oke, sip. Berarti perubahan panjangnya adalah L1-nya 50, panjang bola-bolanya. Mana tadi? Gitu ya. Panjang bola-bolanya 50 kali. Nah, ini dia itu 1,2. 1,2 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Kali delta T. Deltanya berarti ini kurangi ini ya. Yaitu 15,7. Sip. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Berarti ini kalau kita hitung nih, nanti ketemunya kurang lebih 50 kali 1,2 berarti 60 ya. 60 dikali 15,7 itu 942. Kurang lebih 942 ya. 942 kali 10 pangkat min 5. Ini satunya masih meter. Ini satunya masih meter tetapi ini per apa nih? Per 50 meter itu segini. Kalau per meternya, kalau muai per meter, setiap meternya gimana nih? Perubahan panjangnya kalau kita hitungnya cuma setiap meter. Kalau setiap meter berarti ini 942 kali 10 pangkat min 5 dibagi 50. Gitu ya. Ini setiap meternya, atau nanti ketemunya sekitar ini bagi ini tuh sekitar 0,19 mm ya. 0,19 mm. Sip. Nah, ketemunya gini nih. Kurang lebih ya. Oke. Berarti lihat kita tertulis di sini. Tersini terus ya 35,794 mm. Gitu. Yang ininya muainya ternyata cuma 0,19 ya, 0,19. Oke, ini teh pengukurannya nih, pengukuran. Tapi lihat, dia terjadi pemuaian setiap meternya tuh segini nih, setiap meter.
Setiap meter itu segini. Ini kan jauh banget dari 1 meter, ya kan? Jadi nanti pemuaiannya jauh lebih kecil dari mana? Dari 0,19 mm. Gitu ya. Kalau seandainya ini dikurangin 0,19 gitu ya. Ini kan kurang dari 1 meter kan? Ini kan kurang dari 1 meter. Kalau 1 meter aja segini muainya, ya kan? 1 meter itu segini. Kalau kurang dari 1 meter, berarti kurang lebih ya kurang juga dari segini, ya. Jadi angka yang paling mendekati adalah 35,7 lah nanti ya. Aslinya sekitar segituan. Oke? Sip. Nah, kurang lebih segini ya. Oke, ada nggak? Ada, itu dia. Oke. Sip, cakep. See you. Dadah.